Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4387-4390 Bab 4387, Giles. 4387 Pedang. Sebelum pergi, Xingtian memberi Hou Yi pedang kayu persik sebagai hadiah pertemuan. Pedang kayu ini adalah mainan pertama yang diberikan kepadanya oleh ayahnya Yi Tianxing ketika dia masih kecil. Hou Yi menerima hadiah untuk pertama kali dalam hidupnya, dia terharu oleh air mata dan berkata bahwa dia akan menjaganya dengan baik. Xingtian tidak bisa mengerti mengapa Hou Yi menangis karena hal yang compang camping ini. Melihat ingus dan air mata, dia tiba-tiba merasa sedikit mual dan buru-buru pergi setelah mengucapkan selamat tinggal padanya. Dalam sekejap, setahun kemudian. Pada usia 8 tahun, Xingtian secara bertahap belajar tentang personel dan memiliki banyak kepribadian. Ia juga mewarisi kebanggaan dan disiplin diri ayahnya, Yi Tianxing. Ketika dia berusia 8 tahun, basis kultivasi Xingtian berkembang sangat pesat, menerobos Luo Tianxiang seperti pencerahan ilahi, dan menjadi super jenius suku Cishui tanpa siapapun sebelumnya. Prestasi seperti itu dapat dicapai pada usia ini, bahkan jika Anda melihat seluruh klan penyihir emas, Anda dapat dianggap sebagai jenius yang tidak ada duanya. Perlu disebutkan bahwa ada 12 kekuatan di klan penyihir pada saat itu, dan suku Cishui tempat Xingtian berada adalah klan penyihir emas di antara 12 kekuatan. Suku Cishui hanya bisa dianggap sebagai suku kecil di klan penyihir emas. Munculnya penyihir tak tertandingi seperti Xingtian dari suku kecil dapat dianggap sebagai peristiwa yang mengejutkan, dan tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh klan penyihir emas, dan bahkan ke telinga anggota senior klan. Kuil klan penyihir emas secara khusus mengirim utusan ke suku Cishui untuk merekrut Xingtian, dan berjanji bahwa setelah Xingtian menjadi dewasa, dia dapat menerima panggilan kuil kapan saja, dan patriark secara pribadi akan memberikan posisi kuil. Posisi kuil juga disebut pendeta, merupakan posisi tertinggi dari klan penyihir, dan dianggap sebagai subjek langsung dari 12 penyihir leluhur. Ini adalah kemuliaan yang tak terbayangkan dari suku Cishui, seorang biksu suku kecil. Xingtian diberi imamat, dan dia pasti memiliki masa depan yang tak terbatas. Melihat putranya begitu makmur, pemimpin suku Yi Tianxing sangat gembira dan secara pribadi memesan perjamuan dan mengirimkan undangan. Banyak suku yang termasuk dalam suku Jinziwu, untuk berteman dengan suku Cishui yang menjanjikan, telah berpartisipasi dalam perjamuan dan mengirimkan banyak hadiah. Tiba-tiba, pahlawan muda Xingtian dipromosikan ke altar, dan kisah serta prestasinya tidak diketahui oleh klan penyihir emas. Aura yang tak terhitung jumlahnya yang ditambahkan padanya membuat Xingtian sedikit sombong, dia merasa bahwa dia berbeda dari orang biasa dan ditakdirkan untuk menjadi andalan penyihir emas. Meskipun Xingtian bangga pada dirinya sendiri, dia memang memiliki modal arogan. Dia menerobos Luo Tianxiang pada usia 8 tahun. Beberapa biksu dalam sejarah klan penyihir emas dapat melakukan pencapaian luar biasa ini. Xingtian secara alami merasa bahwa melihat seluruh klan penyihir emas, tidak akan ada seorang biksu yang berusia kurang dari 100 tahun yang bisa melampauinya. Namun, sesuatu terjadi tidak lama setelah itu benar-benar menghancurkan harga dirinya. Xingtian masih ingat 1 tahun penunjukannya dengan adik laki-lakinya Hou Yi, tetapi Xingtian, yang mentalitasnya telah berubah pada saat itu, merasa bahwa adiknya tidak bisa naik ke dinding dalam lumpur, dan bahkan merasa bahwa kontak dengan adik laki-lakinya yang dianggap tidak menyenangkan oleh suku akan membuatnya malu. Periode yang disepakati semakin dekat, dan Xingtian merasakan kebosanan. Meskipun dia meremehkan adik laki-lakinya di dalam hatinya, dia adalah saudara kandungnya, Xingtian masih memiliki belas kasihan pada Hou Yi dan bersedia untuk menjaga adik laki-lakinya di dalam hatinya, selama dia tidak terlihat oleh orang lain. Ketika akhirnya tiba di waktu yang telah disepakati, Hou Yi memiliki harapan besar di dalam hatinya, dia tiba di tebing di tengah malam, menunggu untuk bertemu dengan kakaknya lagi. Di pagi hari, Xingtian datang ke tebing sesuai jadwal. Ketika saudara-saudara bertemu lagi, Hou Yi ingin mengatakan sesuatu. Tentu saja, dia juga telah mendengar tentang perbuatan baik Xingtian. Rasa hormat dan kekaguman untuk saudaranya di dalam hatinya telah lama meningkat ke ketinggian yang tidak dapat ditingkatkan. Bahkan Hou Yi mempersiapkan upacara pertemuan sangat awal dan akan memberikannya kepada Xingtian secara langsung. Namun, Xingtian sangat tidak sabar, dan dia mengkritik Hou Yi karena malas, dia tidak bisa melihat jejak fluktuasi kekuatan spiritual sama sekali pada Hou Yi, yang membuktikan bahwa adik laki-lakinya tidak mengalami kemajuan apapun dalam setahun terakhir. Saya tidak bisa melakukannya. Saudaraku, aku tidak malas, jangan percaya padaku. Setelah Hou Yi mengucapkan kalimat itu, dia benar-benar berteleportasi ke punggung Xingtian tanpa menyadarinya, dan pedang kayu persik di tangannya dengan lembut mengetuk kepala Xingtian Hou, dan tersenyum polos, saudaraku, lihat. Baik. Otak Xingtian kosong, dan dia hampir mengira melihat ilusi. Luo Tianxiang, yang lebih kuat darinya, tidak bisa melihat kecepatan gerak Hou Yi dengan jelas.
Xing perlahan berbalik, menatap Hou Yi dengan matanya, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, dan mengucapkan setiap kata, kamu. Coba lagi. Baik. Hou Yi menanggapi dengan senyuman, dan segera bergerak ke belakang Xing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xing tidak punya waktu untuk bereaksi. Kulit kepala Xing yang terkejut mati rasa, dan dia tidak bisa menerima adegan ini sama sekali. Untuk menguji kakaknya, dia mencakar dengan kedua tangan dan meraih Hou Yi dengan sangat cepat. Hou Yi berpikir bahwa Xing ingin menguji kemajuannya dalam latihan, dan dengan sangat kooperatif menghindari serangan Xing. Proses ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, bahkan jika Xing menggunakan kecepatannya yang ekstrim, dia tidak bisa menyentuh Hou Yi. Hou Yi, yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, sebenarnya jauh lebih cepat daripada Luo Tianxiang miliknya, ini mustahil untuk dipikirkan. Saat Xing menyerang, Hou Yi mengungkapkan auranya. Dalam sekejap, Hou Yi muda melepaskan cahaya keemasan yang sangat kuat dan tekanan spiritual yang melonjak dari tubuhnya. Tekanan spiritual yang kuat membuat Xing gemetar. Xing merasakan tingkat fluktuasi kekuatan spiritual yang sama hanya pada ayahnya, yang adalah Da Luo Jinxian. Adik laki-laki yang selalu mempermalukan dirinya sendiri ini sebenarnya telah berkultivasi dari manusia tanpa tingkat kultivasi menjadi Da Luo Jinxian dalam setahun. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Adik laki-laki yang selalu aku anggap sia-sia adalah jenius sejati yang tak tertandingi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xing melahirkan kecemburuan. Xing muda ditelan oleh rasa tidak sabar dan frustrasi yang kuat. Serangan itu menjadi semakin panik, secara bertahap menghancurkan daerah sekitarnya, dan melihat bahwa itu akan menghancurkan seluruh tebing. Hou Yi tidak memperhatikan perubahan emosi Xing berpikir bahwa saudaranya ingin menguji dirinya sendiri lebih jauh, jadi dia berkata selama pertarungan, saudaraku, ayo pindah ke tempat lain dan lanjutkan. Setelah mengatakan ini, pola bulan di tengah alis Hou Yi tiba-tiba berubah menjadi emas pucat, dan sejumlah besar cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya, mendistorsi ruang sekitarnya, dan melibatkan Xing ke dalam pesona kemauannya sendiri. Sepotong ruang emas menyelimuti Xing dan Hou Yi, mengisolasi dunia luar. Melihat tontonan ini, Xing membuka mulutnya lebar-lebar, dan benar-benar tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Meskipun ia masih muda, ia tahu bahwa ruang pesona yang diperlihatkan oleh adik laki-lakinya adalah penghalang kemauan yang hanya bisa dikembangkan oleh Da Luo Jinxian Top dan bahkan Hunyuan Da Luo Jinxian. Bagaimana kamu melakukannya? Xing memandangi kakaknya di seberangnya seperti monster, suaranya agak serak. Saudaraku, apakah kamu tidak lupa? Slip giok yang kamu berikan padaku berisi catatan. Sepertinya disebut pesona kemauan, yang cukup menarik. Aku biasanya melatih kekuatan magis dalam mantra sesekali untuk menghindari mengganggu orang. Hou Yi berkata sambil tersenyum ringan, Xing benar-benar terpana. Pesona kemauan adalah ketinggian yang tidak bisa dia capai pada tahap ini. Jangan katakan sekarang, bahkan setelah 1000 tahun kehidupan, tidak jelas apakah itu bisa dipraktekkan. Bab 4388, Genius and Ants. Bab 4388 Jenius dan Semut. Hou Yi benar-benar berpikir bahwa saudaranya hanya ingin menyelidiki dirinya sendiri, jadi dia menunjukkan semua kekuatan magis yang telah dia kembangkan di depan Xing di tempat, bahkan keterampilan tempur terbaik Xing sejauh ini tidak dapat memahami. Sampai saat ini, Xing tahu betapa dibesar-besarkannya jarak antara dirinya dan Hou Yi. Xing selalu tidak percaya bahwa saudara sampahnya bisa tumbuh hingga saat ini, dan tidak sabar untuk menanyai Hou Yi, menanyakan bagaimana dia berkultivasi sampai saat ini. Hou Yi baru saja memberitahu Xing dengan sungguh-sungguh bahwa karena saudaranya memberinya slip giok untuk latihan, dia berkonsentrasi berlatih setiap hari dan secara bertahap menguasai berbagai kemampuan magis di slip giok, tidak lebih. Kata-kata yang meremehkan ini hanyalah ironi besar bagi Xing. Pada awalnya, Xing telah memberikan semua teknik warisan yang dia terima dari ayahnya kepada adik laki-lakinya tanpa syarat, tetapi slip giok dari teknik itu semuanya tidak jelas dan sulit untuk dipahami, dan butuh waktu lama untuk berhasil mengembangkan keterampilan tempur klan Wu. Dukun biasa telah menghabiskan seluruh hidup mereka, dan mereka mungkin tidak dapat melakukan beberapa latihan. Hou Yi sebenarnya berkata bahwa dia telah berlatih semua, dan Xing tidak bisa mempercayai kata-kata saudaranya, dan hampir meragukan apakah Hou Yi diam-diam menyembunyikan bahwa dia berlatih sejak dia masih kecil. Jika tidak, mustahil untuk menjelaskan mengapa dia bisa dipromosikan ke ranah Da Luo Jinxian dalam waktu yang singkat. Bahkan jika ada kemungkinan seperti itu, dukun biasa harus terus dipromosikan ke ranah Da Luo dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak ada keraguan bahwa mereka harus menyerap energi yang sangat besar dan bahkan energi peri yang kacau. Dari mana Hou Yi, yang dianggap sia-sia, berasal dari begitu banyak sumber pelatihan? Xing yang bermata merah menanyainya hampir seperti raungan, menanyakan apakah dia telah mencuri sumber daya klan. Hou Yi buru-buru menjelaskan dan memberitahu Xing yang sebenarnya. Semuanya adalah manfaat hiasan bulan di tengah alisnya.
Tidak lama setelah Hou Yi belajar bernapas dan bernafas, dia menemukan bahwa pola bulan di tengah dahinya sepertinya menyerap semua jenis energi antara langit dan bumi, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk bernapas. Setiap kali pola bulan bernafas, ia dapat menarik energi dari langit dan bumi, dan terkadang bahkan kekuatan dari bintang-bintang. Bisa menguatkan diri setiap saat. Energi inilah yang meletakkan dasar bagi Hou Yi dan memungkinkannya untuk membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya. Xing Tian terkejut. Meskipun dia masih muda, dia juga mendengar bahwa nenek moyang dari penyihir hebat di kuil dapat memadatkan semacam jejak yang disebut pola ketuhanan, yang dapat digunakan untuk digunakan sendiri. Pola bulan di tengah alis Hou Yi menyerupai gambaran pola dewa. Ternyata pola bulan di tengah alis saudara laki-laki saya bukanlah pertanda buruk sama sekali, melainkan pola dewa yang alami. Dia benar-benar jenius yang tiada taraf tanpa siapapun dalam sejarah suku penyihir. Pada saat ini, Xing Tian sepertinya mendengar nyala api yang disebut kecemburuan membakar organ dalamnya, dan rasa mual yang hebat ini hampir menelannya. Kebanggaan dan harga diri Xing Tian tampaknya benar-benar terkoyak saat ini. Dia dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi oleh orang-orang sejak dia masih kecil. Sebelum jenius yang sebenarnya, dia hanya seorang balita. Tidak, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bayi. Dibandingkan dengan adik laki-laki yang sama mempesona seperti matahari, dia yang merupakan kakak laki-laki paling-paling bisa dianggap sebagai semut yang menonjol di tanah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xing Tian melahirkan rasa krisis yang kuat, kemuliaan dan aura yang akhirnya didapatnya akan segera direnggut oleh adik laki-lakinya yang mempesona. Imamat, pemimpin suku, nama jenius. Semuanya akan direnggut oleh saudaraku. Xing Tian bahkan bisa membayangkan bahwa orang-orang menertawakan wajahnya. Dia telah hidup dalam harapan dan pujian semua orang sejak dia masih kecil, dan tidak ada ruang untuk keraguan. Xing Tian muda mulai panik. Saat pergi, Hou Yi juga memberi Xing Tian hadiah pertemuan, yang sebenarnya adalah taring dari monster, Amethyst Devil Dragon. Naga iblis ametis adalah binatang penyihir yang sebanding dengan puncak Daluo Jinxian, pernah dihantui di pegunungan bersalju di utara Chishui. Xing Tian masih ingat bahwa ketika dia berumur 5 tahun, ayahnya memimpin semua dukun suku Chishui untuk berburu di pegunungan bersalju. Setelah semua kerja keras, dia merusak parah naga ajaib kecubung, tetapi gagal menangkapnya. Hou Yi bisa mendapatkan gigi naga iblis kecubung ini, apa mungkin dia sudah membunuh naga iblis kecubung? Xing Tian membuka mulutnya, tetapi tidak pernah bertanya. Tidak peduli apa, tidak masalah lagi, adik laki-laki ini dan dia tidak lagi berada di peringkat yang sama. Tanpa mengetahui kecemburuan apa yang dia pegang, Xing Tian menerima gigi naga yang Hou Yi berikan padanya, dan menahan perasaan mual yang kuat dan memuji Hou Yi. Para hantu dan dewa menyarankan agar dia pergi ke Tanah Air Timur. Pengalaman. Yang disebut Tanah Air Timur sebenarnya adalah perbatasan ras monster di bagian timur alam abadi pada waktu itu. Binatang penyihir yang tak terhitung jumlahnya bercokol di sini, dan itu hampir salah satu wilayah genting dari alam abadi pada waktu itu. Xing Tian meminta Hou Yi untuk pergi ke hutan belantara timur untuk mengalami, tidak diragukan lagi dia ingin Hou Yi menjaga dirinya sendiri. Hou Yi berpikir bahwa ini adalah tujuan latihan yang ditetapkan oleh kakaknya, jadi dia tersenyum dan setuju. Melihat senyum Hou Yi yang baik hati dan tanpa celah, Xing Tian merasa bahwa dia begitu jahat untuk pertama kalinya, dan dia merasakan rasa bersalah yang sangat kuat. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba Xing Tian memanggil Hou Yi, dia ingin mengubah kata-katanya dan menarik kata-katanya sebelumnya, tetapi dia tetap tidak mengatakan apa yang dia katakan, dia hanya meminta Hou Yi untuk berhati-hati. Setelah itu, Hou Yi menghilang ke dalam suku Chishui seolah dunia telah menguap. Bagi anggota suku dari suku Chishui, dia awalnya adalah peran yang tidak penting. Tidak ada yang peduli tentang hilangnya Hou Yi, dan bahkan pemimpin suku Yi Tianshui bahkan tidak memperhatikannya, hanya ketika pemberontak sampah ini dibawa pergi oleh orang yang kejam. Hanya ibuku yang sesekali merajut pakaian untuk Hou Yi yang telah diredam. Dia bertekad bahwa Hou Yi akan kembali ke suku Chishui suatu hari nanti. Xing Tian masih menjadi kebanggaan suku Chishui, dan bahkan seluruh klan penyihir emas, menikmati kemuliaan tertinggi dan aura pemujaan. Meskipun Hou Yi menghilang sama sekali, Xing Tian tidak pernah melupakan wajah kakaknya di dalam hatinya. Ia berlatih lebih keras dan akhirnya dipromosikan menjadi Daluo Jinxian ketika ia berusia 18 tahun. Kali ini ia bukan hanya klan penyihir yang bersinar, bahkan klan penyihir lainnya juga tahu nama jenius Xing Tian. Pada saat ini, Xing Tian telah tumbuh dewasa, dengan sosok kekar dan mentalitas yang matang. Dia selalu menggantungkan taring naga iblis kecubung yang Hou Yi berikan di lehernya, sering menyesali kebencian yang telah dia lakukan pada saudaranya. Selama bertahun-tahun, rasa bersalah di hati Xing Tian tidak hilang, tetapi menjadi semakin serius. Sejak Hou Yi pergi ke alam gurun timur, dia tidak muncul kembali selama lebih dari 10 tahun. Xing Tian merasa bahwa dia kebanyakan mati di kedalaman alam gurun timur. Saudaraku, maafkan aku, tapi aku hanya bisa melindungi suku Chishui untukmu. Xing Tian akan mengucapkan kata-kata ini tanpa suara setiap kali dia melepas liontin taring di lehernya.
Dalam 2 tahun lagi, dia akan dapat menerima pemanggilan bait suci dan memegang imamat. Begitu dia berkuasa, suku Cishui akan dapat memperoleh sumber daya yang lebih unggul, berkembang dan tumbuh, serta memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tepat ketika Xingtian merasa bahwa semuanya berkembang ke arah yang baik, tiba-tiba segalanya berubah. Bab 4389, You Hurry Up and Die. Bab 4389 Anda cepat mati. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di klan penyihir emas. Kekuatan klan iblis yang menentang klan penyihir meluas dengan liar, menelan seluruh tanah air timur, dan kemudian meluncurkan serangan kuat ke wilayah klan penyihir emas di tenggara. Suku Cishui kebetulan berada di barat daya wilayah klan penyihir emas dan mengalami gelombang serangan pertama dari klan Yao. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, beberapa suku di dekat perbatasan telah dibantai bersih oleh tentara monster, dan suku Cishui dalam bahaya. Pemimpin suku, Yi Tianxing, memimpin suku Cishui dan pasukan iblis dalam pertempuran sengit. Yi Tianxing tahu bahwa kekuatan klan iblis akan datang dan dia tidak bisa menahannya hanya dengan tenaga suku Cishui, jadi dia mengatur agar sesepuh klan mengiring Xingtian pergi. Namun, Xingtian sangat menginginkan keselamatan sukunya, dan dia kembali ke suku Cishui dan mengambil bagian dalam pertempuran di tengah jalan tanpa ragu-ragu. Pertempuran itu sangat sengit, dan suku Cishui menderita banyak korban, dan baik Yi Tian dan Xingtian terluka parah. Melihat bahwa pasukan monster akan turun dari suku Cishui dan memusnahkan semua suku, seorang pemuda tampan berpakaian linen kasar seperti seorang prajurit dewa, dan berdiri di depan sisa-sisa tentara suku Cishui. Pemuda itu memegang busur yang bergetar dan menembakkan anak panah dari busur yang melengkung itu. Xingtian masih ingat dengan jelas keajaiban itu, kekuatan panah bisa disebut ujung dunia, panah menembus langit dan bumi, menghancurkan ruang, dan membunuh semua klan iblis yang menyerang suku Cishui. Dengan kekuatan panah ini, pemuda itu memusnahkan kelompok tentara suku monster ini, dan juga menakut-nakuti pasukan suku iblis yang datang untuk mendukung setelah itu. Pemuda ini bukanlah Hou Yi yang telah dibungkam selama 10 tahun. Hou Yi, yang telah kembali lagi, sudah menjadi wajah yang dewasa, dengan alis pedang dan mata bintang, tampan dan tampan. Hou Yi berlutut, mengeluh terlambat, dan gagal menyelamatkan lebih banyak orang. Sang ibu bergegas keluar dari kerumunan, yang pertama mengenali Hou Yi, dan dia mengenalinya dengan air mata. Kalau bukan karena hiasan bulan keemasan di tengah alis Hou Yi, hampir tidak ada orang di suku Cishui yang bisa mengenalinya. Semua anggota suku Cishui semua tercengang saat ini. Pemimpin suku Yi Tianxing bahkan lebih tercengang, dan emosi yang kompleks tidak tenang untuk waktu yang lama. Semua orang tidak percaya bahwa Hou Yi akan muncul di depan anggota suku dengan cara seperti ini. Semuanya telah merusak kognisi suku tersebut. Otak Xingtian kosong, dan rasa bersalahnya akhirnya dilepaskan pada saat ini dalam 10 tahun terakhir. Adikku belum mati. Saya tidak perlu menjadi orang berdosa itu lagi. Namun, ketika rasa bersalah itu lenyap, kecemburuan yang mendalam muncul di hati saya lagi. Hari ini Hou Yi tidak lagi menjadi sampah tahun ini, adik laki-lakinya telah berubah, dan dia telah dipromosikan menjadi Hunyuan Daluo Jinxian. Melihat kuil klan penyihir emas, setidaknya itu pasti tempat penyihir Zhu. Setelah 10 tahun absen, jarak antara diriku dan adik laki-lakiku semakin lebar, celah itu seperti bulan cerah di langit versus debu dan lumpur di tanah. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengikuti jejak Hou Yi. Xingtian hanya bisa mengakui takdirnya, saat ia hendak meminta maaf kepada Hou Yi dan mengenali kakaknya. Setelah stagnasi yang lama, Yi Tianxue tiba-tiba berlutut di depan Hou Yi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berlari kesakitan dan mengakui semua pikiran jahat terhadap Hou Yi tahun itu dan meminta maaf kepada putranya. Anggota klan juga berlutut di depan Hou Yi, ekspresi mereka penuh rasa bersalah dan penyesalan. Hou Yi membantu Yi Tianxing dan orang-orang dari suku, bukannya sedikit kebencian di hatinya, dia mengungkapkan kerinduan dan rasa malunya kepada suku Cishui. Kebaikannya benar-benar mempengaruhi suku Yi Tianxing dan suku Cishui. Melihat adik laki-lakinya yang mempesona seperti matahari saat ini, Xingtian malu pada dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dibandingkan dipuji oleh orang lain, Hou Yi benar-benar membuat kagum semua anggota suku-suku Cishui, dan dia harus segera mendapatkan kemuliaan yang menjadi miliknya. Otak Xingtian kacau, dan dia bahkan lupa meminta maaf kepada Hou Yi dan mengakui kesalahannya. Hou Yi sama sekali tidak peduli tentang ini, dan maju untuk memeluk Xingtian, dan tersenyum, saudaraku, saya kembali. Terima kasih atas ajaran asli Anda. Tanpa Anda, mungkin saya masih orang yang tidak berguna sekarang. Kulit kepala Xingtian Ting mati rasa, dan perasaan mual yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Yi Tianxing tidak sabar untuk bertanya bagaimana Hou Yi mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Hou Yi hanya menunjuk ke Xingtian dengan rasa terima kasih dan berkata di depan semua orang bahwa saudaranya diam-diam membimbing latihannya saat itu, dan semua prestasinya diberikan oleh saudaranya. Meskipun kata-kata ini adalah kata-kata terima kasih, itu menjadi ironi besar di telinga Xingtian. Dia gemetar,
seolah berteriak dan meraung di dalam hatinya, "Cukup, aku mohon, kamu cepat mati. Monster sepertimu seharusnya tidak lahir di dunia ini sama sekali." Rasa cemburu yang kuat, seolah-olah menghancurkan organ dalamnya menjadi tumpukan kuah daging. Perkembangan masalah seperti yang diharapkan Xingtian. Hou Yi, yang kembali ke suku, tidak hanya memenangkan rasa hormat dan kekaguman semua orang, tetapi bahkan Yi Tianxing mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi kepala suku kepada Hou Yi. Semua kemuliaan dan aura di tubuh Xingtian diambil oleh Hou Yi seperti yang diharapkan. Bagaimanapun juga, itu adalah Hunyuan Daluo Jinxian di zaman Lik, tidak ada yang lebih penting dari kekuatan. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti Xingtian, Hou Yi bisa dianggap sebagai putra surga yang sejati dan sejati. Tapi Hou Yi selalu tidak mengejar apa yang disebut kekuatan kultivasi, dia hanya ingin melindungi tanah airnya dan menjauh dari pertempuran. Dia berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, dan perjalanan bertahun-tahun juga memungkinkan dia untuk mengembangkan karakter yang menganggur, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi pemimpin kepada saudaranya Xingtian. Semua tindakan Hou Yi berasal dari kebaikan hatinya, tetapi di mata Xingtian, itu sangat menjijikkan. Pasukan monster yang menyerang wilayah perbatasan klan penyihir emas tampaknya adalah pos terdepan, dan tidak berniat untuk masuk jauh ke dalam pasukan musuh. Ini lebih tentang menjelajahi detail klan penyihir emas, tetapi berhasil dihalau oleh Hou Yi dalam perjalanan. Kuil dengan cepat mengetahui tentang situasi pertempuran suku Cishui, dan berita kelahiran seorang Hunyuan Daluo Jinxian di suku Cishui juga menyebar. Mengetahui bahwa Hunyuan Daluo Jinxian yang baru dipromosikan baru berusia 18 tahun, penguasa istana sangat gembira dan benar-benar datang ke suku Cishui sendiri dan menganugerahkan imamat Hou Yi penyihir Zhu. Kisah Hou Yi bahkan sampai ke telinga penyihir leluhur klan Jin Ziwu, yang menjadikan Hou Yi sebagai murid langsung dan secara pribadi membimbingnya dalam latihan. Suku Cishui dilahirkan dengan kejeniusan yang luar biasa, dan secara alami menerima perhatian besar dari klan penyihir emas, dan pindah ke kota utama klan penyihir emas. Setelah migrasi, klan tidak hanya tidak perlu khawatir terlibat dalam pertempuran dengan kekuatan iblis, tetapi mereka juga dapat menikmati perlakuan tertinggi dari sang penyihir. Sejak saat itu, suku-suku Cishui menghormati Hou Yi sebagai dewa, dan bahkan membangun patung Hou Yi di suku tersebut untuk ibadah sehari-hari. Xingtian, yang diselimuti cahaya Hou Yi, menjadi semakin suram, tidak lagi diperhatikan oleh sukunya. Setelah itu, meskipun dia berhasil menerima imamat yang dianugerahkan oleh kuil, dia tetap harus memulai dari bawah, dan jarak antara dia dan Hou Yi semakin lebar dan lebar. Bab 4390, Traitor. Bab 4390 Pengkhianat Ras Penyihir. Xingtian sebenarnya bukan orang yang berpikiran sempit, tetapi hanya memiliki kecemburuan yang sangat kuat terhadap Hou Yi. Dia harus menjadi seorang jenius yang unik dan tiada taraf sejak lahir, tetapi adik laki-lakinya Hou Yi benar-benar menutupi cahayanya sendiri, tidak peduli kekuatan, karakter, sing-singnya. Hou Yi semuanya sempurna, dan dia adalah putra surga yang layak. Kemampuan yang dimiliki Hou Yi adalah yang bisa diimpikan Xingtian. Tidak peduli apa, aku harus mengejar Hou Yi. Ini juga menjadi tujuan Xingtian sepanjang hidupnya. Tidak peduli betapa hebatnya kejeniusannya, akan ada titik akhirnya, dan dia bisa menyusul Hou Yi hanya dengan melampaui titik akhir ini. Ribuan tahun kemudian, dengan usahanya sendiri, Xingtian berhasil dipromosikan menjadi Hunyuan Daluo Jinxian, dan diberi posisi berkah penyihir, bahkan diterima sebagai murid oleh nenek moyang klan penyihir. Saya belajar dari leluhur bahwa Hou Yi mengikuti leluhur hanya selama 100 tahun berlatih, dan setelah 100 tahun dia telah meninggalkan klan penyihir emas. Xingtian penasaran, dan bertanya kepada adik laki-lakinya Hou Yi mengapa dia hanya berlatih retret selama 100 tahun, tetapi leluhur berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan pada Hou Yi, jadi dia membiarkan dia menjelajah ke dunia dan mengambil jalannya sendiri. Ternyata Hou Yi yang mengikuti laku leluhur, hanya butuh waktu 100 tahun untuk menerobos ranah leluhur Tao Tianzun. Dia bahkan menguasai semua keterampilan perang dan kekuatan supernatural dari klan penyihir emas, dan bahkan leluhur tidak dapat membimbingnya. Xingtian benar-benar tercengang, dia sepertinya telah melihat adik laki-lakinya sekali lagi menunjukkan kekuatan untuk menumbangkan akal sehat, begitu kuat bahkan para leluhur tercengang. Dalam keadaan kesurupan, Xingtian sepertinya mendengar api kecemburuan membakar daging, tulang, dan garis meridiannya. Sangat tidak mau membiarkan Xingtian terus bertanya tentang leluhur, bertanya pada dirinya sendiri apakah mungkin untuk melampaui Hou Yi. Sang leluhur hanya menjawab dengan acuh tak acuh, Hou Yi adalah keberadaan yang membuat Tian Dao gemetar, dia tidak akan pernah bisa menyusul Hou Yi, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak mungkin untuk mencapai ini. Evaluasi ini benar-benar mendistorsi Xingtian. Karena dia tidak pernah bisa mengikuti jejak Hou Yi, kenapa dia lahir di dunia ini? Bagi Xingtian, keberadaan Hou Yi menjadi siksaan. Sebelum mencapai akhir, Xingtian tidak mau mengaku kalah.
Dia terobsesi dengan kultivasi dan menghabiskan semua usahanya sendiri. Setelah 10.000 tahun, dia mencapai posisi penguasa surgawi Dao leluhur, menjadi penyihir hebat dari klan penyihir emas, dan menerima kemuliaan dan pujian tertinggi. Tapi kemuliaan dan aura ini tidak membuat Xingtian melahirkan banyak kegembiraan. Satu-satunya obsesinya untuk tumbuh lebih kuat adalah melampaui adiknya. Selama jutaan tahun sejak saat itu, Xingtian telah berlatih dengan konsentrasi tinggi di klan penyihir emas, dan telah menjadi penyihir paling kuat di klan penyihir emas dan bahkan seluruh klan penyihir. Namun, dalam jutaan tahun ini, Hou Yi meredam suaranya untuk menemukan jejak dan tidak pernah muncul. Obsesi di hati Xingtian tidak luntur, dia sangat ingin bertemu dengan kakaknya lagi untuk membuktikan kekuatannya. Pada saat ini, Hou Yi telah melakukan perjalanan hampir kemana saja di dunia peri dan menjalani kehidupan bebas tanpa hambatan. Dia bahkan berpura-pura menjadi monster, tinggal di wilayah monster untuk waktu yang lama, dan bahkan bertemu Putri Kaisar, Sage Siwei, selama perburuan, dan keduanya jatuh cinta satu sama lain secara rahasia. Namun, Hou Yi tidak ingin mengungkap identitas klan penyihir, dan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan wanita suci Siwei. Pada saat itu, keinginan klan iblis untuk memerintah terlalu kuat. Kepala klan iblis, Kaisar Timur, mendirikan pengadilan surgawi generasi pertama di kuil matahari besar di puncak Kunsu. Untuk memerintah seluruh dunia peri dan melancarkan serangan terhadap Wu Clan. Hou Yi memahami bahwa bencana Lik akan segera datang dan bahwa pertempuran ini pasti akan menghasilkan arang, jadi dia kembali ke klan penyihir emas dan memberitahu penyihir leluhur tentang berbagai tren dan ancaman klan monster. Mengetahui bahwa bencana akan datang, Liao Shou memberitahu para penyihir leluhur lainnya untuk bersiap menghadapi serangan agresif ras monster itu. Saat itu, ada 12 faksi dari suku penyihir, yang dipimpin oleh 12 penyihir patriark masing-masing memiliki hak mereka sendiri. Kedua belas faksi ini tidak selaras satu sama lain, dan bahkan suku-suku di garis ini sering bertempur. Dalam Perang Lik pertama, 12 faksi dari klan penyihir bertempur secara terpisah, yang menyebabkan pertempuran menjadi sangat kacau, dan hampir dihancurkan oleh pasukan iblis. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain bersatu. Hou Yi secara alami membenci pertempuran dan pembunuhan, dan awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi untuk melindungi orang-orang, dia harus bersaing dengan pasukan monster. Pada perang pertama, Hou Yi secara tidak sengaja menyelamatkan Shen Siwei yang terluka parah di medan perang. Shen Siwei putus asa dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa Hou Yi adalah seorang penyihir. Dia rela menyerahkan identitasnya untuk Hou Yi, tapi juga memaksa Hou Yi untuk kawin lari dengannya. Hou Yi tahu bahwa jika dia setuju dengan Shen Siwei, itu berarti pengkhianat. Tapi dia juga mengerti bahwa pertempuran antara Wu Clan dan Monster Clan tidak akan berakhir sampai hasilnya ditentukan. Ras monster dan ras penyihir tidak cocok satu sama lain, kontradiksi tidak bisa lagi disesuaikan, dan tidak ada pihak keadilan yang absolut. Hou Yi akhirnya menyerah menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang, dan memilih kawin lari dengan Shen Siwei, melepaskan diri dari klan masing-masing. Mendengar bahwa Hou Yi memberontak terhadap klan dan telah kawin lari dengan Putri Kaisar Jun, penyihir leluhur klan penyihir emas sangat marah, dan Kaisar Iblis di Jun juga marah. Sejak itu, Hou Yi dicap sebagai pengkhianat oleh klan Jin Ziwu. Ini terjadi untuk memenuhi keinginan Xingtian. Saat ini, Xingtian telah menjadi pejuang terkuat dari klan penyihir emas setelah leluhur. Dia merekomendasikan dirinya kepada leluhur untuk menangkap Hou Yi. Tanpa diduga, selama kawin lari, Hou Yi mengetahui rahasia formasi pertempuran bintang Zhou Tian dari Siwei Saintes. Hou Yi memperkirakan bahwa formasi pertempuran bintang Zhou Tian meluas tanpa batas. Jika klan monster tidak dihentikan, seluruh dunia peri mungkin akan hancur. Untuk menyelamatkan makhluk di dunia abadi, Hou Yi dengan sedih meninggalkan Shen Siwei, dan kebetulan bertemu Xingtian. Hou Yi bersedia mengambil inisiatif untuk ditangkap oleh Xingtian, tetapi Xingtian untuk membangkitkan keinginan Hou Yi untuk melawan, membajak dan melukai Shen Siwei, memaksa Hou Yi untuk melawan dirinya sendiri. Kedua bersaudara itu bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, dan Hou Yi sangat ingin menyelamatkan Siwei yang bijak, menjatuhkan Xingtian dengan kekuatannya sendiri, dan secara paksa mengusir Siwei yang bijak. Bahkan jika Hou Yi tidak bekerja keras dalam kultivasi selama bertahun-tahun, kekuatannya terhadap langit masih di luar jangkauan Xingtian, bahkan jika dibandingkan dengan penyihir leluhur ke-12. Penghinaan dan rasa frustrasi yang tiada henti membuat kebencian Xingtian terhadap Hou Yi membengkak hingga ekstrim. Hou Yi secara sukarela kembali ke klan Jin Ziwu untuk disiksa, dan sebelum disiksa, dia memberitahu Su Wu Lian Shou rahasia pertempuran bintang Zhou Tian. Setelah mengetahui rahasia ini, Lian Shou tidak hanya memaafkan hukuman Hou Yi, tetapi juga mengejutkan Hou Yi sebagai pahlawan. Melihat wajah leluhurnya yang penuh kegembiraan, Hou Yi menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan ancaman pertempuran bintang minggu ini, leluhur tidak akan memilih untuk membongkar formasi, melainkan ingin menggunakan formasi yang mengerikan. Hal yang sama seperti Kaisar Xingdong Jun adalah dia ingin menggunakan susunan pertempuran bintang Zhou Tian untuk menyerang alam dewa sejati.